Ya pemirsa, di perhelatan Idea Fest, para pemain dalam industri kreatif berkolaborasi, berbagi dan menyebarkan ide kreatif dengan tema C. Idea Fest 2018 akan menghadirkan banyak pembicara inspiratif. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap gelaran Idea Fest 2018 sudah hadir di studio Ben Subiakto, co-chairman Idea Fest. Apa kabar? Baik, sudah hadir di sini Ben. Ben, ini berarti udah ke-6 ya? Ke-6 acaranya sejak 2011. Oke, Idea Fest. Tapi mungkin ada yang masih belum tahu apa sih sebetulnya Idea Fest ini? Jadi Idea Fest ini adalah sebuah event untuk ajang anak-anak kreatif men-showcase ide mereka. Mereka punya success story, mereka punya cerita, mereka punya impian ataupun ideas yang mereka bisa bagi ke teman-temannya. Dan karena banyaknya talent-talent hebat dari Indonesia ini, makin hari makin banyak toko-toko yang bisa sharing, bukan cuma dari sisi industri desain, tapi sampai ke entrepreneurship di bidang F&B, di film, musik, fashion. Jadi kita kepingin memang membawa anak-anak kreatif Indonesia itu makin hari makin maju. Oke, kreatifnya berarti berbagai banyak bidang ya. Apa yang paling beda di tahun ini? Tiba-tiba mungkin ada dari cabang saintis, cabang olahraga kali ya. Mungkin dari field science gitu. Iya, tahun ini lebih banyak kita mencoba mengundang beberapa global speaker. Jadi kalau kita ngelihat karena jumlah speaker kita itu ada sekitar 160 orang. Jadi cukup banyak. Nah, kita berharap mengundang banyak lagi international speaker untuk hadir. Nah, di tahun ini salah satu yang jadi key speakernya ada dari dua tokoh dari Walt Disney sama satu lagi dari Hollywood namanya Mario Kassar. Dan dari Disney namanya Luke Nayor. Nah itu kita undang memang untuk menginspirasi sebenarnya anak-anak kreatif di Indonesia itu supaya belajar sama mereka juga tentang film, tentang IP, tentang creativity gitu. Walt Disney. Langsung berpikir animasi ya. Juga, begitu ya. Oke, ini kita udah perkenalkan juga di sini ada juga narasumber yang sudah datang juga akan berpartisipasi juga begitu ya di Idea Fest kali ini. Jadi speaker juga akhirnya. Ini salah satu idol saya juga kebetulan. Kebetulan. Dari lama. Oke, saya perkenalkan saja ya langsung ya. Oke, ini ada juga founder dari Itlah, ada Michael Kristianto. Halo Michael. Dan juga ada Anu Prasetyo, founder dari Kopi Tuku. Minum kopi soalnya. Jadi tahu. Nah, ini dia nih, bisnis makanan dan minuman yang memang menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan, apalagi dikemas dengan inovatif dan tidak melupakan rasa yang nikmat. Betul sekali, dan sejumlah bisnis berikut ini digagas oleh pemuda Indonesia yang tergolong selalu ramai karena konsepnya dari membaca kebutuhan masyarakat. Anda tentu masih ingat saat Presiden Joko Widodo mendatangi kedai kopi produk lokal, Kopi Tuku. Saat mendatangi kedai Kopi Tuku Cipete, Jakarta Selatan ini, Presiden memesan kopi susu hangat. Setelah dikunjungi Jokowi dan Iriana, eksistensi bisnis rintisan generasi Y ini pun mendadak terangkat. Bisnis ini melayani kebutuhan minum kopi para tetangga atau sebutan buat pelanggan yang bermukim sekitar kedai. Tanpa wifi dan tanpa sofa empuk dengan konsep underdog. Anu Prasetyo, sang pemilik bisnis Kopi Tuku ini membaca minat masyarakat terhadap kopi. Menurutnya, masyarakat belum banyak berminat pada kopi lokal. Hal ini yang membuat dirinya bergerak untuk fokus dan bisnis kopi lokal yang bahkan untuk diekspor. Dari yang mulanya hanya memiliki 2 karyawan, kini ia telah memiliki 50 karyawan. Bisnis dalam bidang food and beverage tergolong tak pernah sepi jika dikemas secara berbeda dan inovatif. Namun tak lupa, rasa dari makanan tetap menjadi yang utama. Satu lagi konsep baru bisnis makanan, yakni Grab and Go Food dengan sajian makanan casual, Itlah. Di sini konsumen mendapatkan makanannya tak lama setelah dipesan untuk kemudian dibawa dan langsung dikonsumsi. Praktis dan siap saji adalah karakter dari Grab and Go Food, sebuah tren baru dalam menikmati makanan yang digemari oleh kaum urban. Bahkan 90% dari penjualan Itlah ialah menerima orderan melalui aplikasi Gojek. Grab and Go Food mulai populer di tahun 2016 yang dipelopori oleh Itlah melalui menu ayam goreng saus telur asin. Bisnis Grab and Go Food Itlah dimulai dengan modal awal 45 juta yang kini berbuah manis. Dari 11 gerai Itlah yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung, saat ini omset penjualan Itlah mencapai 20 juta rupiah per hari. Yang paling pertama tadi menjadi highlights adalah 10 juta per hari. Michael, gimana itu caranya? Dia gimana caranya? Silakan dari Tia dulu kali. Mau cerita kenapa akhirnya bergabung dalam Idea Fest, terus abis itu apa yang mau di-sharing, dan ini kali keberapa ikutan di Idea Fest? Kebetulan ini kesempatan kedua.
Kayak lagu ya, kesempatan kedua ya. Ini kesempatan kedua, thank you Mas Ben sudah beri kepercayaan lagi. Alhamdulillah this time juga dapat 2 kelas di sana. Tapi kenapa pengen partisipasi? Tentunya pengen banget. Ini salah satu festival yang paling besar kalau menurut aku untuk ajang-ajang seperti ini, kreatif industri, banyak orang kreatif berkumpul. Dan di sini aku mendapatkan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman semua. Dan tentunya bisa sharing ilmu yang bermanfaat itu udah cukup jadi motivasi yang penting sih buat aku. Oke, kalau dari Michael gimana? Kalau dari saya sendiri, tentunya ini pertama kalinya kita masuk dan kita sangat bangga dan apalagi bisa ketemu dengan pemain industri kreatif yang hebat-hebat kayak Mas Tio dan ya Traktir nih minta tukeran ya. Jadi ya malah karena kita pertama kali kita super excited sih untuk di acara ini gitu dan kita berharap dengan kita sharing kita bisa membagi tips and trick sih, lebih tips and trick gimana berbisnis F&B kayak itulah gitu. Oke, tapi kalau kita berdua ini berdua salah satu pemain yang sudah cukup lama begitu industri kreatif juga dan juga sudah cukup dikenal untuk brandnya gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua, ini apa sih yang akan menjadi fokus kalian mungkin pada waktu IDFest besok? Apakah mungkin kalian akan membantu mengencourage semua para pelaku-pelaku baru gitu untuk bisa brief juga berani untuk membuka kesempatan akan seperti apa? Boleh mungkin Tio dulu. Oke. Sambil aku juga cerita dari yang pengalaman IDFest tahun lalu, salah satu topiknya adalah bagaimana tentang post virality, bagaimana kita menanggapi viralitas yang terjadi gitu. Oke. Kebetulan di situ juga aku dan teman-teman saat itu dengan pakar kopi lainnya sharing tentang bagaimana kita jangan berfokus terhadap viralitas, tapi kita fokus terhadap membentuk produk yang lebih baik, sehingga viral itu akan menjadi bonus tersendiri nantinya. Nah, nanti salah satu kelasnya pun aku ada bersama Michael juga dengan Itlah, bagaimana kita membahas topik-topik yang sifatnya dunia digital dengan F&B ini akan mixnya akan seperti apa ya, opportunity apa yang akan terbentuk dari sana. Dan jujur aku sebelumnya belum pernah ketemu Michael dan biasanya dari sini akan terbentuk kolaborasi bisa dengan Itlah atau mana pun. Kopi Salted Egg mungkin ya. Belum ada ya, kopi keju kan udah ada tuh, kopi Salted Egg belum ada. Oke. Seperti gitu sih kira-kira. Jadi banyak ide yang akan dikolaborasikan. Kalau dari Michael apa nih? Karena ini kan kali pertama ikutan, terus apa yang ingin disiapkan? Atau justru ada ilmu yang pengen gue serap nih gitu untuk baru mengembangkan Itlah? Kalau dari saya sendiri, saya bergerak di bidang desain dan kreatif. Jadi saya lebih akan sharing mengenai bagaimana background desain bisa membantu membangun sebuah brand yang baik, yang seperti kayak Tuku, Itlah gitu. Gimana kita memfokuskan ketika membangun sebuah brand, lebih baik memikirkan the product itself dan bagaimana kita mempackage-nya dan dibantu dengan teknologi sehingga itu menjadi viral. Oke. Tapi kalau kita berangkat dari pengalaman yang tahun lalu begitu ya untuk band juga tentunya ini kan pasti excitement orang juga berbeda setiap tahunnya untuk melihat dari para calon-calon pelaku industri kreatif ini. Kalau melihatnya untuk tahun ini akan dikelompokkannya seperti apa untuk excitement itu? Sebenarnya kalau industri kreatif itu karena memang kita berharap ada namanya kolaborasi. Jadi mereka punya kekuatan dari sisi produk, dari sisi marketing, digital, ada yang kuat dari sisi konten, ada yang kuat di sisi mungkin YouTuber atau content creators. Nah, memang setiap tahun kita pertemukan mereka tanpa membatasi kelompok demi kelompok karena kita berharap memang industri kreatif ini maju bersama gitu ya. Jadi kalau ngomongin F&B Indonesia maju, tech platform di Indonesia udah segede kayak Gojek ataupun Traveloka maju. Nah, kita memang berharap orang-orang mendengar, jangan cuma jadi anak-anak F&B yang cuma belajarnya F&B aja. Tapi mungkin mereka belajar gimana kolaborasi sama film, gimana sama fashion, gimana mereka juga melihat bisnis ini bisa di scale up, seperti itu sih. Jadi hopefully di IDFest karena memang ada ribuan anak-anak dengan bawa banyak idea, kita berharap terjadinya banyak kolaborasi. Adanya banyak ide, adanya banyak kolaborasi, tapi pertanyaan selanjutnya how you guys to monetize it dan juga akhirnya memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia. Sudahkah pemerintah hadir di sini? Temukan jawabannya sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di Newsline. IDFest ajang kolaborasi kreativitas di tahun ini. IDFest kali ke-6 mengangkat tema C. Tadi boleh diulangi lagi nggak? C itu sebenarnya kenapa diambil C dan juga kaitannya sama speaker yang hadir sekarang? Ya, jadi C itu sebenarnya kita open interpretation of capital C, di mana sebenarnya orang pada bilang generation C adalah generation kreatif gitu kan. Tapi kita berharap generation kreatif ini juga beyond daripada sekedar kreatif atau idea yang mereka bawa. Tapi mereka mesti lebih banyak lagi connected, mereka harus belajar maintain community, mereka harus belajar collaboration. Jadi
a lot of the see yang bisa mereka interpret sendiri dengan masing-masing kalau hadir ke Idea Fest gitu.